أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para hadirin dan hadirat yang semoga kita senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir duduk di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang di muka bumi ini, ialah masjidnya. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi tercinta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi yang berbahagia ini melanjutkan sejarah para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji sosok seorang yang memberikan pengaruh besar, sosok seseorang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sosok seseorang yang menjadi benteng dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang beriman, mereka yang membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara para sahabat tersebut adalah Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas tentang keutamaan sahabat tersebut, kita akan membahas nasab keturunan beliau. Sa'id bin Zaid, kakeknya bernama Amr, kakek yang berikutnya bernama Nufail. Nufail ini adalah kakek yang kedua beliau. Jadi Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Nufail yang keempat ini akan ketemu dengan nasabnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab bin Nufail. Kami ulangi bahwa Sa'id ada kaitan erat dengan Umar bin Khattab. Kalau Sa'id akan bertemu dengan Nufail ini pada urutan yang keempat. Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Kalau Umar bin Khattab akan ketemu pada bilangan yang ketiga, Umar bin Khattab bin Nufail. Artinya kata para ulama, Zaid ini adalah sepupunya Umar bin Khattab. Zaid, ayah daripada Sa'id ini, adalah sepupunya Umar bin Khattab. Kedudukan Sa'id ini adalah keponakan dari Umar. Nanti akan kita bahas bagaimana sejarah Sa'id, begitu juga ayahnya Zaid. Karena kata para ulama, kalau kita membuka sejarah tentang Sa'id bin Zaid ini, maka tidak kita dapati banyaknya riwayat-riwayat para ulama menceritakan tentang beliau. Karena beliau ini orangnya suka menyendiri, suka menutup diri. Artinya kalaupun ada amalan-amalan yang di sana terlihat oleh orang banyak, dia akan mencari celah agar amalan itu tidak dilihat oleh orang. Sehingga beliau ini tidak menorehkan terlalu banyak cerita-cerita, sejarah-sejarah tentang diri beliau.
Beda dengan para sahabat-sahabat yang pernah kita bahas terdahulu seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Beda dengan sahabat-sahabat yang sebelumnya pernah kita bahas. Beliau Sa'id bin Zaid ini sangat sedikit sekali torehan sejarah yang dicatatkan oleh para ulama. Sehingga setiap kali para ulama menuliskan sejarah tentang Sa'id, pasti akan dituliskan sejarah tentang ayahnya, yaitu Zaid. Jadi kalau kita lihat buku para sejarah, para ulama dari kalangan para sahabat menceritakan Sa'id, pasti akan lebih banyak diceritakan di situ tentang ayahnya, Zaid. Baik, para hadirin hadirat mulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bahwa ada kaitan erat hubungan keluarga mereka dengan Umar bin Khattab. Nah, setelah itu Umar bin Khattab juga akan mempersunting kakak daripada Sa'id. Namanya Atikah. Atikah binti Zaid. Kakak daripada Sa'id ini, Sa'id bin Zaid. Begitu juga Sa'id mempersunting adik daripada Umar. Namanya Fatimah. Jadi mereka ini ipar-iparan. Umar mengambil kakaknya si Sa'id. Si Sa'id pun menikahi adik daripada Umar yang bernama Fatimah binti Al-Khattab. Adapun istri-istri dari beliau sangat banyak disebutkan di sini. Di antaranya Fatimah binti Al-Khattab, Hazmah binti Qais, Umamah binti Dujaj, banyak dan seterusnya. Adapun anak beliau dari kalangan laki-laki ada 11 orang. Dari laki-laki putra beliau ada 11 orang, Abdullah Al-Akbar, Abdullah Al-Asghar. Jadi Abdullah itu ada 2, sehingga membedakannya ada Abdullah Al-Akbar, ini Abdullah yang paling besar. Abdullah Al-Asghar, ini Abdullah yang paling kecil. Kemudian Abdurrahman Al-Akbar, Abdurrahman Al-Asghar. Jadi namanya mirip, membedakannya ada Al-Akbar dan Al-Asghar. Adapun anak perempuannya ada sekitar 18 orang. Anak perempuannya sekitar 18 orang. Ummul Hasan Al-Kubra, Ummul Hasan As-Sughra, Ummu Habib Al-Kubra, Ummu Habib As-Sughra, dan seterusnya. Nanti bisa dilihat di beberapa buku sejarah. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayah dari beliau yang bernama Zaid, Sa'id, ini adalah inti pokok dari pembahasan kita, seorang sahabat. Tapi sebelum kita membahas Sa'id ini, kita akan membacakan atau memperdengarkan bagaimana kisah seorang ayahnya yang bernama Zaid. Zaid adalah seseorang yang tidak terkontaminasi dengan ajaran kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Termasuk Zaid ini adalah seorang yang masih murni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Artinya beliau masih berada di atas agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Terlihat bahwa kesungguhan beliau mentauhidkan Allah, beliau tidak pernah sekalipun menyembah berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah. Terlihat bahwa beliau masih memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah sekalipun beliau menyembelih hewan sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau mengharamkan dirinya untuk mencicipi daging yang disembelih selain nama Allah Subhanahu wa taala. Dan dikenal Zaid ini, Zaid bin Amr bin Nufail, ayah daripada Sa'id, sosok seseorang yang mencari kebenaran. Bahkan ketika ia ingin mencari kebenaran itu, beliau harus berkeliling keluar kota, butuh perjalanan yang sangat jauh. Di saat itu beliau ingin mencari agama yang benar, karena beliau tidak mendapati ketenangan, karena fitrah seorang manusia yang suci ketika melihat ritual-ritual yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, dia mengingkarinya. Keingkaran itu membuat dirinya risih untuk tetap berdiam diri di sekitar Ka'bah. Akhirnya dia harus keluar. Ketika itu tujuannya adalah Syam, yang saat ini adalah Palestina, Lebanon, Yordan, kemudian Suriah. Ini adalah 4 negara yang dulu namanya Syam. Beliau ke sana.
Karena 4 negara ini yang disebut dengan Syam adalah kotanya para nabi dan para rasul. Disinilah tempat pusat peradaban tauhid. Dulunya sebelum Nabi Muhammad SAW diutus di kota Makkah dan Madinah. Jadi Syam inilah peradaban orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika itu beliau bersafar. Bertemulah salah satu orang alim dari kalangan Yahudi. Bertemu, kemudian bertanya. Di antara pertanyaan beliau kepada orang alim dari orang Yahudi ini adalah, aku tertarik dengan ibadah yang kalian lakukan. Aku merasa simpatik dengan apa yang kalian dapatkan. Aku betul-betul merasa tenang ketika melihat ajaran yang kalian ajarkan. Bagaimana caranya aku bisa ikut bergabung dan memeluk agama yang selama ini kalian peluk? Kata Zaid bertanya kepada seorang alim dari orang Yahudi tersebut. Kata orang alim dari orang Yahudi ini mengatakan, kamu tidak bisa masuk ke agama kami kecuali engkau harus mendapatkan murka Allah terlebih dahulu. Said kaget. Saya lari dari Mekah, dari orang-orang Quraisy untuk menghindari murka Allah Subhanahu wa taala, sedangkan engkau menawarkan untuk masuk ke dalam agamamu, aku harus mendapatkan kemurkaan Allah. Berarti ini suatu yang bertentangan dengan fitrah yang didapati oleh Zaid bin Amr. Akhirnya Zaid menolak. Kalau harus mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala untuk masuk dalam agama ini, maka saya tidak ingin. Tolong tunjukkan kepadaku, aku bisa datang ke siapa lagi untuk bisa mendapatkan ketenangan dan benar-benar menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kata orang alim dari kalangan Yahudi ini menunjukkan ada seorang alim yang beragama Nasrani, tinggalnya di tempat A misalnya, tapi masih di sekitar Syam. Akhirnya Zaid ini pun datang dengan saran seorang alim dari kalangan Yahudi tadi. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan orang alim dari kalangan Nasrani ini. Dia pun menawarkan diri untuk ikut masuk dalam agama Nasrani. Lalu orang alim dari kalangan Nasrani ini pun mengatakan, kamu tidak bisa masuk ke dalam agama kami kecuali kamu harus mendapatkan laknat Allah terlebih dahulu. Kamu harus dilaknat oleh Allah dulu, baru nanti masuk ke dalam agama kami. Kata Zaid, saya jauh lari, pergi mencari kebenaran untuk mentauhidkan Allah agar tidak mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Haruskah saya masuk ke dalam agama ini, saya harus dilaknat terlebih dahulu? Kata beliau, saya tidak mau. Tolong tunjukkan kepada saya seseorang yang bisa mengajarkan saya untuk mentauhidkan Allah. Kata seorang pendeta dari kalangan Nasrani ini menunjukkan bahwa yang kamu maksud adalah agama yang bukan Yahudi, bukan juga Nasrani, tapi mereka tidak menyekutukan Allah. Artinya hanya beribadah kepada Allah. Iya, itu yang saya maksud. Kata beliau, coba kamu datang ke sana, ke tempat A. Di sana ada orang-orang yang beragama Hanif. Jadi bukan agama Nasrani, bukan agama Yahudi, tapi mereka itu menyembah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Mereka adalah disebut dengan Al-Hanif, mereka yang masih beragama Hanif. Zaid bin Amr bin Nufail belum paham dan bertanya, apa yang dimaksud dengan Hanif? Saya tidak mengerti, ini Hanif, apa itu Hanif? Kata pendeta dari kalangan Nasrani tadi mengatakan, Hanif itu adalah dinu Ibrahim, lam yakun Yahudiyan wala Nasraniyan wala ya'bud illallah. Hanif itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Lihat, agama yang dibawa Nabi Ibrahim. Lam yakun Yahudiyan wala Nasraniyan. Agama tersebut bukan agama Yahudi, bukan juga agama Nasrani. Wala ya'bud illallah. Dan mereka tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika saran itu diberikan kepada Zaid, beliau pun bergegas pergi untuk menemui tempat tersebut. Tapi qadarullah, beliau tidak mendapatinya.
Akhirnya bingung. Saya belajar ilmu tauhid untuk menyembah Allah di mana? Saya belum mengerti. Bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa taala? Saya juga belum mengerti. Tapi beliau juga terus mencari di mana orang yang bisa mengajarkan beliau. Akhirnya beliau ke sana ke sini tidak mendapati orang yang bisa mengajarkan beliau tentang tauhid. Lalu akhirnya beliau bersyahadat, mengikrarkan syahadat dengan dirinya sendiri. Artinya tidak ada orang yang mempersaksikannya. Dia mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni asyhadu anni ala dini Ibrahim. Lihat syahadatnya. Allahumma inni asyhadu anni ala dini Ibrahim. Ya Allah, sesungguhnya aku bersaksi bahwa aku berada di atas agama Ibrahim yang tadi disarankan, yaitu Al-Hanif. Hanif itu adalah lurus. Ada juga ulama menafsirkan Hanif itu adalah bengkok. Tapi apa? Bengkok dari kesyirikan. Bengkok dari kesyirikan. Artinya tidak mengarah ke syirik. Dia mengarah kepada penyembahan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau telah mengikrarkan syahadat untuk mentauhidkan Allah, berada di agama Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tidak mencukupkan diri sampai di situ. Beliau ingin mengumumkan kepada orang-orang Quraisy, ketika itu dia pulang lagi ke Mekah, dan beliau memberanikan diri untuk mengumumkan bahwa beliau tidak sepemahaman dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Bahkan ketika itu di dalam riwayat diceritakan beliau menyenderkan punggungnya di Ka'bah. Lalu beliau berdiri di samping Ka'bah seraya bersender di dinding Ka'bah tersebut. Lalu beliau berucap. Ketika itu orang-orang kafir Quraisy berkumpul di sekitar Ka'bah ini. Beliau mengatakan, "Ya ma'syara Quraisyin, wallahi ma minkum ala dini Ibrahim ghairi." Wahai segenap orang-orang Quraisy, demi Allah, tidak ada di antara kalian yang berada di atas agama Ibrahim kecuali aku. Tidak ada di antara kalian semuanya orang Quraisy yang ada di sini. Karena memang di waktu itu tidak ada orang yang masih mentauhidkan Allah kecuali Zaid. Ada beberapa orang yang masih beragama Hanif di atas agama Nabi Ibrahim, tapi di luar kota Mekah. Di antaranya seperti sepupu Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal, masih beragama di atas agama tauhid, yaitu Al-Hanif, di atas ajaran agama Nabi Ibrahim alaihissalam, tapi di luar kota Mekah. Sehingga beliau berani mengatakan kepada orang-orang Quraisy, wahai segenap orang-orang Quraisy, demi Allah, tidak ada di antara kalian yang berada di atas agama Nabi Ibrahim kecuali aku sendiri. Dan ucapan ini tentu membuat murka orang-orang Quraisy. Ketika seseorang mengucapkan atau Zaid mengucapkan ucapan ini artinya Zaid menolak semua ritual yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, terutama penyembahan mereka terhadap berhala. Berarti ini terkait dengan keagamaan yang telah diyakini oleh ratusan tahun oleh nenek moyang mereka dan berani diusik, dicolek oleh Zaid. Berarti akan mendapatkan risiko. Dan Zaid paham bahwa beliau akan mendapatkan risiko ketika beliau mengucapkan ucapan itu. Ternyata benar. Zaid ketika mengucapkan ucapan itu langsung ditangkap dan disiksa oleh pamannya. Siapa pamannya? Ayah daripada Umar bin Khattab, yaitu Al-Khattab. Khattab ini adalah paman daripada Zaid. Nanti juga akan begitu seterusnya. Zaid memiliki anak namanya Sa'id, yang menjadi pembahasan kita Sa'id, juga nanti akan disiksa oleh pamannya yang bernama Umar. Umar menyiksa keponakannya yang bernama Sa'id. Sa'id punya ayah namanya Zaid. Zaid pun ketika dia mengutarakan, menampakkan ketauhidannya kepada Allah Subhanahu wa taala, disiksa. Yang pertama sekali orang yang menyiksanya adalah bapaknya Umar bin Khattab, yaitu Al-Khattab. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika disiksa oleh pamannya, dan ini adalah siksaan terberat
ketika disiksa oleh keluarga. Masih mending jika orang lain yang menyiksa. Tapi siksa yang terberat yang tidak sanggup dipikul oleh Zaid ini adalah ketika para keluarganya yang memusuhi. Akhirnya beliau pun diasingkan dari kota Makkah, diusir. Kemana beliau berlari? Kemana beliau bersembunyi? Kata para ulama, beliau bersembunyi di Gua Hira. Gua di mana Rasulullah SAW pun menepi, menyendiri, mengasingkan diri dari hiruk pikuk penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy di zaman Rasulullah. Jadi Rasul pun merasa risih di saat itu melihat ritual-ritual yang dilakukan orang-orang Quraisy, sehingga beliau pun menyendiri pergi ke Gua Hira. Dan dulu juga telah dilakukan oleh pendahulunya. Ternyata ada pendahulu Rasulullah SAW yang melakukan itu di tempat yang sama juga di Gua Hira. Nah, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Zaid sudah kita jelaskan tadi berarti tidak di atas agama kekufuran. Tidak berada di atas agama yang mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, karena memang memiliki keyakinan dan akidah yang baik, biasanya akan membuahkan akhlak yang baik. Jadi akidah dengan akhlak tidak bisa dipisahkan. Ketika seorang berakhlak dengan akhlak yang baik, berarti dia harus berakidah dengan akidah yang benar. Ketika seseorang mempelajari akidah, tentu akhlaknya akan semakin membaik. Lihat, seperti terjadi pada diri Zaid bin Amr bin Nufail. Ketika beliau meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak disembah, terlihat dari akhlaknya pun beliau tercerminkan dari akidah yang beliau yakini. Di antara akhlak yang beliau miliki adalah beliau pernah menyelamatkan beberapa anak perempuan yang hendak dibunuh oleh orang tuanya, yang ingin dikubur hidup-hidup oleh orang tuanya. Karena memang ada sebahagian, tidak semua orang-orang Quraisy, tidak semua orang-orang kafir Quraisy setiap ada anak perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidup, tidak. Tapi sebahagian daripada suku Quraisy, karena Quraisy itu juga memiliki beberapa suku, tapi induknya adalah Quraisy. Nah, Quraisy ini akan melahirkan beberapa suku lagi. Nah, ada beberapa suku dari Quraisy itu yang berkeyakinan dan tidak menginginkan keberadaan seorang anak dari perempuan. Ketika anaknya lahir dari kalangan perempuan, bunuh. Nah, ini pernah diselamatkan oleh Zaid. Ketika itu Zaid mendapati ada seorang laki-laki yang ingin membunuh putrinya, lalu Zaid berkata, "La taqtulha, ana akfikaha ma'unataha." Kata Zaid mengatakan, jangan bunuh putri tersebut. Biarkan putri tersebut di bawah tanggung jawabku. Biarkan putri tersebut semua biaya kehidupannya aku yang nanggung. Sini. Biarkan putri tersebut berada di asuhanku. Kata ayahnya, ayah yang pemilik dari putri tersebut, silahkan ambil anak perempuan ini. Kemudian anak tersebut besar, sampai besar. Lalu anak atau putri tersebut ketika besar, dia bawa lagi kepada ayahnya, ayah kandungnya. Dia katakan, in syi'ta dafa'tuha ilaika wa in syi'ta kafaituka ma'unataha. Ini anakmu sudah besar, putrimu sudah besar. Jika kamu mau putrimu ini, silahkan ambil lagi. Jika kamu tidak mau, artinya keberadaan putri itu akan mengurangi rizkimu, maka biarkan dia bersamamu, tapi biaya hidupnya aku yang nanggung. Mana? Pilih, kata beliau. Nah, ini para hadirin yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk cerminan daripada akhlak yang beliau miliki. Dan itu bersumber dari keyakinan yang beliau dapatkan yang murni untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, para hadirin yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara akhlak beliau juga ialah tidak makan sembelihan selain Allah. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan beliau duduk bersama, di saat itu beliau belum tahu bahwa Muhammad ini akan diutus. Jadi beliau belum diutus menjadi rasul.
tapi pernah makan bersama, duduk bersama dengan Muhammad. Ketika Nabi Muhammad SAW memberikan satu nampan, tapi di nampan tersebut ada daging yang biasa disembelih oleh orang-orang Quraisy, tidak menyebut nama Allah. Dan nampan itu dihadapkanlah bersama Rasulullah. Di situ juga ada Zaid bin Amr. Zaid berkata, kata beliau, inni lastu akilu mimma tazbahuna ala ansabikum wala akul illa ma dzukira ismullahu alaihi. Kata Zaid mengatakan, sungguh aku tidak memakan sembelihan yang disembelih oleh orang-orang kafir Quraisy, dan aku tidak memakan kecuali sembelihan yang disebut atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengingkari kesyirikan dengan peristiwa yang sangat menakjubkan. Ketika itu beliau melihat ada ritual-ritual yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, di antaranya adalah menyembelih sembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, katakan, domba yang kalian sembelih ini kalian peruntukkan untuk selain Allah. Padahal yang menciptakan domba ini adalah Allah. Yang menumbuhkan rumput-rumputan yang dimakan oleh domba ini adalah Allah. Yang menurunkan hujan agar domba ini hidup adalah Allah. Tapi ketika kalian ingin menyembelih domba ini, kenapa kalian sembelih atas nama selain Allah? Lihat, fitrah yang suci. Artinya logika seseorang kalau memang tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk, pasti dia akan kembali kepada ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terjadi pada diri Zaid. Ketika beliau melihat ritual-ritual yang dilakukan ini, semuanya bertentangan dengan fitrah, dari logika yang seharusnya manusia bisa berpikir bahwa apa yang dia lakukan itu tidak sesuai dengan logika. Dan itu diyakini oleh orang-orang Quraisy. Kalau orang-orang Quraisy ditanya, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Semua orang-orang kafir Quraisy pasti akan menjawab Allah. Apatah lagi kalau ditanya siapa yang menciptakan domba yang kalian potong? Mereka pasti akan menjawab Allah. Tapi kalau mereka sudah menjawab bahwa yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya adalah Allah, kenapa harus menyembelih ciptaan Allah itu untuk selain Allah Subhanahu wa taala? Berarti Zaid ingin bermain logika dengan orang-orang di saat itu. Karena Zaid kalaupun mengutarakan dalil-dalil tidak akan diterima. Akhirnya beliau berdalil dengan logika. Begitu juga kalau kita ingin mendekatkan pemahaman. Misalnya ada seseorang yang mentraktir kita. Dia samperin kita ke rumah, dia bawa kita, dia jemput kita dengan mobil yang dia miliki. Selesai makan di restoran yang istimewa, lalu kemudian kita diantar lagi pulang ke rumah. Tiba-tiba kita mengucapkan terima kasihnya kepada orang yang tidak berjasa kepada kita. Kira-kira logika kita benar atau tidak? Tidak, pasti akan semua orang menolak, logika ini tidak benar. Begitu juga yang ingin diajarkan oleh Zaid kepada orang-orang Quraisy, apa yang mereka lakukan ini dari segi logika saja tidak diterima, apalagi dari segi syariat. Itu ingin ditekankan oleh Zaid bin Sabit. Tapi apa yang dilakukan oleh Zaid bin Sabit itu tidak mendapatkan respon yang baik dari orang-orang Quraisy. Akhirnya Zaid diusir dari kota Mekah. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah pengusiran itu terjadi, akhirnya beliau juga bertemu dengan orang-orang alim, berdiskusi. Dari kalangan Yahudi, berdiskusi dari kalangan orang-orang alim dari kalangan Nasrani. Beliau dapatilah informasi bahwa seorang nabi, seorang rasul yang akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah nabi dan rasul yang terakhir, berasal dari sukunya sendiri, berada di kotanya sendiri. Sedangkan Zaid di saat itu berada di luar
kota Mekah, ketika mendapatkan informasi dari orang-orang Yahudi, dari alimnya orang Yahudi dan alimnya orang-orang Nasrani, beliau pun bergegas pulang ke kampung halamannya lagi. Tapi qadarullah, kata para ulama dalam sebuah riwayat dijelaskan, di tengah perjalanan ada sekelompok kaum yang membegal beliau, kemudian beliau terbunuh. Beliau terbunuh di perjalanan ketika beliau ingin bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum beliau wafat, beliau mengucapkan sebuah doa yang luar biasa. Doa tersebut, dan itu efeknya akan terjadi kepada putranya yang bernama Sa'id. Apa kata beliau sebelum beliau wafat dari peristiwa tersebut? Beliau mengatakan, Allahumma in kuntu harramtani suhbata nabiyyika fala tuharrim minha ibni Sa'idan. Kata beliau, ya Allah, jika engkau menghalangiku, ya Allah, jika peristiwa ini menghalangiku untuk menemani atau menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan diangkat menjadi nabi dan rasul, akan tetapi ya Allah, jangan engkau haramkan, jangan engkau halangi putraku untuk menemani nabimu yang bernama Sa'id. Oleh karenanya, Sa'id bin Zaid ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi, beliau termasuk orang yang sangat mudah menerima. Beliau tidak perlu harus mencari. Beliau tidak perlu harus ada penolakan, walaupun penolakan kecil terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak tercatat dalam sejarah apa dan bagaimana sebab Sa'id bisa menerima Islam. Tidak tercatat dalam sejarah. Sejarah hanya mencatat langsung Sa'id ini memeluk agama Islam tanpa ada mukaddimah pendahulu-pendahulu. Ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi nabi, yang pertama sekali yang membenarkan dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW di antaranya adalah Sa'id. Oleh karenanya ini termasuk bagian daripada keutamaan Sa'id. Di antara keutamaan Sa'id bin Zaid adalah beliau termasuk golongan para sahabat yang pertama sekali memeluk agama Islam, sehingga beliau dimasukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Beliau termasuk orang-orang yang pertama, pendahulu yang dari kalangan Ansar dan kalangan Muhajirin untuk masuk ke dalam agama Islam. Dan keutamaan ini sangat besar, sangat besar. Karena di awal-awal Islam itu dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, ini adalah agama yang betul-betul terasing di kalangan, di tengah-tengah orang-orang Quraisy. Dan tidak ada orang yang bisa membela dakwah Rasulullah SAW di saat itu. Karena di saat awal-awal mula Islam itu datang, belum ada tokoh-tokoh yang kita kenal seperti Umar, Khalid bin Walid, tokoh-tokoh yang besar yang saat ini kita kenal, mereka belum masuk Islam. Sehingga intimidasi yang didapatkan oleh orang-orang yang meluk agama Islam sangat besar. Kita tahu seperti Bilal, bagaimana siksaan pemiliknya, yaitu tuannya terhadap Bilal. Begitu juga dengan Yasir beserta keluarganya, Ammar, kemudian istrinya Sumayyah, bagaimana siksaan-siksaan orang-orang Quraisy terhadap keluarga Yasir. Sangat besar perjuangan mereka untuk memeluk agama Islam, sampai-sampai nyawa harus menjadi taruhannya. Begitu juga Sa'id. Karena Sa'id ini adalah dari suku yang termulia, dari suku yang terpandang di kalangan orang Quraisy, sehingga orang Quraisy tidak berani menyentuh dan menyiksa Sa'id. Yang berani menyiksa Sa'id tentu adalah keluarganya sendiri. Dalam hal ini adalah pamannya, yaitu Umar bin Khattab. Kalau Umar bin Khattab yang menyiksa, ini adalah satu suku dengannya, termasuk saudara, sehingga tidak mengapa itu terjadi. Beda kalau orang-orang Quraisy yang tidak satu suku mengintimidasi, mengganggu, menyiksa Sa'id, beda. Karena bisa jadi keluarganya tidak terima, walaupun keluarganya tidak bersepemahaman dengan Sa'id. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Sa'id bin Zaid
termasuk orang yang pertama sekali masuk dalam agama Islam ini. Apa sebabnya? Apa alasannya? Kata para ulama, yang pertama alasannya kenapa beliau sangat cepat menerima ajaran tauhid ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, beliau mendapatkan warisan logika yang baik. Jadi fitrah berfikirnya masih sama seperti ayahnya. Ini yang pertama sebabnya. Kata para ulama, yang kedua adalah tentu karena doa ayahnya. Ayahnya pernah berdoa sebelum wafat yang tadi kita bacakan, Allahumma inni in kunta Allahumma inni haramtani suhbata nabiyyika fala tuharrim minha ibni sa'idan. Kata beliau doanya, ya Allah, jika engkau halangi aku dengan peristiwa ini untuk bertemu, menemani Nabi Muhammad, membela dan mendukung dakwanya, tapi jangan engkau haramkan putraku yang bernama Sa'id. Ini yang kedua. Yang ketiga, kata para ulama, diantaranya adalah karena beliau tinggal di lingkungan yang masih mentauhidkan Allah, yaitu di lingkungan keluarganya sendiri yang bernama Zaid. Tidak beliau dapati, Sa'id ini tidak pernah mendapati ayahnya meletakkan jidatnya untuk menyembah berhala. Dan itu dilihat oleh si Sa'id radhiyallahu taala anhu. Sehingga ketika datang ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sesuai yang dia dapati dari orang tuanya, dari ayahnya, dia sangat mudah untuk menerima. Nah, para hadirin melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan yang dapatkan oleh beliau. Yang pertama, beliau memeluk agama Islam yang pertama sekali. Bahkan saking di awal-awalnya beliau ini memeluk agama Islam, belum tercatat belasan orang yang memeluk agama Islam. Baru sekitar 10, 11 atau 12 orang. Dan beliaulah termasuk dalam golongan itu. Kemudian belum ada pesantren di zaman Rasulullah. Di saat Rasulullah SAW kan ada tempat berdakwah yang Rasulullah lakukan secara sembunyi-sembunyi. Yang itu dikenal dengan Darul Arqam bin Abil Arqam. Ada sebuah rumah yang pemilik rumah itu anak muda, masih muda. Nah, rumahnya itu diperuntukkan untuk tempat Rasulullah berdakwah, dijadikan markas di mana Rasulullah SAW untuk menyampaikan wahyunya. Tapi di rumah ini tidak boleh diketahui oleh orang-orang Quraisy. Jadi Rasulullah SAW itu mutar-mutar untuk bisa sampai ke rumah ini, dan telah ditunggu oleh beberapa belasan orang tadi untuk mendengarkan dakwah Rasulullah SAW. Nah, rumah Darul Arqam itu belum ada di saat Sa'id radhiyallahu taala anhu telah memeluk agama Islam. Keutamaan yang kedua yang dimiliki oleh Sa'id adalah beliau satu di antara 10 para sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW surga. Walaupun ini tidak hanya terbatas 10 orang, masih banyak sahabat-sahabat yang lain yang dijamin oleh Rasulullah SAW surga, seperti Uqasa, seperti Bilal yang Rasulullah mengatakan, aku mendengarkan suara sandalmu. Ada hadis-hadis yang lain. Tapi ada satu hadis, dalam satu teks hadis yang Rasulullah SAW menyebutkan 10 sekaligus, 10 para sahabat sekaligus. Ini menunjukkan, kata para ulama, ini adalah sahabat-sahabat yang pentolannya, yang berjasa besar dalam Islam. 10 sahabat ini adalah sahabat yang penyejuk pandangan umat Islam. Walaupun lebih dari 10 ini banyak para sahabat-sahabat yang telah direkomendasikan untuk masuk ke dalam surga tanpa harus dihisab, tanpa harus diazab, banyak. Tapi 10 ini spesial, kata para ulama. Siapa mereka 10? Sudah sering kita ulang-ulang, diantaranya adalah 4 khalifah yang pertama, Abu Bakar, Omar, Utsman, Ali. Sampai-sampai kata beliau pernah mengulangi hadis ini. Sa'id bin Zaid pernah mengulangi hadis ini di hadapan orang-orang Kufah. Kufah kalau di saat ini adalah Irak. Ketika itu Sa'id pernah masuk di salah satu masjid. Di masjid yang ada di daerah Kufah. Nah, di dalam masjid itu ada seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah adalah seorang sahabat. Nah, ketika itu memang beliau ditugaskan di Kufah. Beliau berada di masjid tersebut. Nah, di dalam masjid itu ada seseorang yang menjelek-jelekkan, mencaci maki 3 para sahabat. Karena di zaman itu zaman fitnah.
zaman fitnah, ada perseteruan, ada perang saudara antara Ali dengan 3 sahabat senior, Aisyah radhiyallahu taala anha, Thalha dan Zubair. Nah, ketika Sa'id bin Zaid masuk ke dalam masjid tersebut yang ada di Kufah, yang saat ini berada di Irak, ketika masuk dia mendengarkan ada seorang yang ngobrol, bahkan seperti ceramah di hadapan jamaah. Dia mengatakan bahwa Aisyah, Thalha, Zubair tidak benar. Dia caci, dia maki. Semua orang yang ada di masjid itu mendengarkan dengan hikmah. Dengarkan ucapan-ucapan untuk menjelekkan para sahabat, bahkan istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika itu Sa'id tidak terima, dan kebiasaan Sa'id ini tidak mau menonjolkan diri, tidak mau menampakkan diri, tidak mau berada di depan. Tapi karena saat itu terpaksa, tidak ada orang yang mengingkari seorang yang tadi menjelekkan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk ketika itu ada Al-Mughirah bin Syu'bah pun tidak berdiri untuk meluruskan apa yang diucapkan oleh seorang laki-laki yang berbicara di hadapan para jamaah tadi. Kemudian beliau pun berdiri untuk meluruskan apa yang dikatakan oleh seorang laki-laki yang telah menjelekkan Aisyah, Thalha, Zubair itu tidak benar. Dia mengatakan, saya pernah mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi daripada hadis tersebut, kata beliau, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Utsman fil jannah, Ali fil jannah. Kata beliau mengatakan, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga. Termasuk 2 sahabat yang dijelek-jelekkan tadi, itu masuk dalam kategori yang disebutkan oleh Rasulullah yang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Kata beliau, Thalha fil jannah. Sahabat Thalha masuk ke dalam surga. Zubair masuk dalam surga. Kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kemudian beliau mengatakan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Berapa total semuanya? 9. Tinggal siapa yang belum disebutkan? Dirinya sendiri. Para sahabat kita itu ngitung yang mendengarkan. Katanya tadi disebutkan bahwa ada 10 sahabat yang direkomendasi oleh Rasulullah SAW masuk surga. Tapi dihitung oleh para sahabat 1, 2, 3 disebutkan baru ada 9. Ditanya oleh para sahabat, siapa yang satu lagi? Karena beliau orangnya tidak mau menampakkan diri, menunjukkan diri. Akhirnya ada sahabat yang menebak. Maksudnya sahabat yang di saat itu yang ada di masjid ini. Bukan maksud sahabat dari makna syar'i yang menemani Rasulullah, bukan. Jadi kata jamaahnya menebak yang ke-10 adalah engkau wahai Sa'id. Ketika itu Sa'id agak malu-malu, kemudian beliau pun mengatakan, iya, termasuklah di antaranya saya yang direkomendasikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga. Ini rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya beliau masih berada di atas bumi, masih berkeliaran ke sana ke sini, tapi beliau telah mendapatkan jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin hadirat oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan yang berikutnya yang didapati oleh beliau adalah Umar bin Khattab masuk Islam melalui beliau, melalui Sa'id bin Zaid. Jadi hidayah yang didapatkan oleh Umar itu tidak terlepas dari usaha yang dilakukan oleh Sa'id sebagai adik iparnya. Pernah kita membahas bahwa bagaimana Umar bin Khattab bisa memeluk agama Islam. Yang tadinya beliau ini adalah orang yang terdepan di dalam memusuhi Islam. Itulah Umar bin Khattab. Beliau adalah orang yang berada pada permusuhan yang sangat besar terhadap Islam dan pemeluknya. Terlihat dalam sejarah bahwa Umar bin Khattab ini menyiksa orang-orang yang telah memeluk agama Islam, termasuk Sa'id, termasuk hamba-hamba sahaya yang lainnya. Pernah beliau diceritakan dalam sebuah riwayat, beliau itu sengaja keluar dari pagi hari, mulai terlihat terbit matahari, beliau keluar dari rumah, sudah bersiap-siap untuk menyiksa kaum muslimin yang sedang memeluk agama Islam.
kaum muslimin yang telah memeluk agama Islam. Dari pagi beliau pukuli, beliau tendang, beliau tampar orang-orang yang memeluk agama Islam itu sampai matahari tenggelam. Beliau mengatakan, saya berhenti menyiksa kalian bukan karena saya capek, bukan karena saya letih, akan tetapi karena matahari tenggelam. Ini gambaran permusuhan beliau terhadap Islam. Bahkan beliau termasuk orang yang ingin menghalang-halangi orang-orang yang ingin berhijrah ke Habasyah, berhijrah ke Madinah, termasuk beliau orang yang menghalang-halanginya. Tidak dibolehkan berhijrah. Kalau ada yang dapati berhijrah, maka tidak dibolehkan. Kalau mau berhijrah harus disiksa terlebih dahulu dan tidak boleh membawa harta benda sedikit pun. Jadi berhijrah dalam keadaan tidak membawa apa-apa, pergi ke Madinah. Nah, para hadirin hadirat maka oleh Allah SWT, memuncaklah amarah Umar bin Khattab. Dikala umat Islam semakin hari semakin bertambah pengikutnya. Bukannya semakin disiksa, orang-orang semakin mengambil pelajaran untuk menghindari agama Rasulullah, malah semakin disiksa para pemeluk-pemeluknya, semakin diazab. Kok semakin banyak orang-orang yang memeluk agama Islam? Terlihat amarah Umar bin Khattab semakin memuncak dan beliau sengaja di hari itu keluar dengan mempersiapkan diri seperti seolah-olah ingin berperang. Jadi Umar bin Khattab itu kalau sudah berpakaian khusus, orang akan tahu, orang-orang Quraisy akan tahu, ini ada sesuatu yang serius ini. Dan tidak pernah Umar bin Khattab memakai pakaian tersebut kecuali ketika ingin bertarung, ketika ingin berperang. Berarti kalau beliau hanya sehari-hariannya dia pakai pakaian biasa. Berarti beliau membawa senjata, beliau juga memakai mungkin baju anti peluru kalau dulu mungkin baju besi. Kemudian juga beliau memakai helmnya. Keluarlah dalam keadaan sudah siap seperti itu. Bertemulah dengan seorang yang bernama Nu'aim bin Abdullah. Nu'aim bin Abdullah ini ternyata satu suku dengan Umar juga, tapi sudah memeluk agama Islam, namun dia masih menyembunyikannya, tidak menampakkan keislamannya, tidak berani. Lalu memberanikan dirilah beliau untuk bertanya kepada Umar, wahai Umar, nampaknya dengan pakaian seperti ini kamu akan pergi memburukah atau ingin bertarung dengan siapa? Kata Nu'aim. Kata Umar menjawab dengan emosi, saya keluar sengaja dari rumah untuk mencari Muhammad. Ada apa dengan Muhammad? Kata Nu'aim. Saya akan membunuh Muhammad, kata Umar. Dan ini berarti serius. Kata Nu'aim, bagaimana nih caranya agar bisa menyelamatkan Muhammad? Umar kalau sudah berkata seperti itu, ini serius, tidak bercanda. Kalau dia mengatakan ingin membunuh Muhammad, berarti dia pasti akan membunuhnya. Itu sudah diyakini oleh orang-orang Quraisy. Akhirnya Nu'aim mengatakan, emang kenapa? Apa yang dilakukan oleh Muhammad? Muhammad ini pemecah belah umat. Bagaimana tidak? Keluarga saling terpecah antara istri dengan suami, berpisah gara-gara Muhammad. Jadi Muhammad ini adalah pemecah belah umat, pemecah belah keluarga. Telah menyokokin pemahaman-pemahaman yang menyelisihi ajaran nenek moyang kami. Lalu Nu'aim berpikir lagi, bagaimana nih caranya agar menyelamatkan Muhammad? Ini bahaya kalau ketemu dengan Muhammad. Kata Nu'aim, wahai Umar, kamu ngapain sih ngurus-ngurusin Muhammad? Emang kamu tidak takut kalau kamu nanti membunuh Muhammad? Muhammad ini kan punya suku besar, keluarga besar, keluarga Abdul Manaf. Di sana ada Abu Lahab, di sana ada Abbas, di sana paman-pamannya termasuk Abu Thalib. Memang kalau kamu membunuh Muhammad, kamu akan dibiarkan oleh sukunya. Kamu juga akan dikejar, kamu juga akan dibunuh. Kata Umar, saya tidak takut. Yang penting saya berhasil membunuh Muhammad. Akhirnya ini Umar memang keras kepala. Kata Nu'aim. Dalam hatinya berbicara, kemudian bagaimana lagi nih? Aku harus bisa memalingkan agar Umar tidak bertemu dengan Muhammad. Akhirnya Nu'aim berpikir, ingat. Wahai Muhammad, ngapain kamu urusin orang?
tuh urusin keluargamu. Kenapa dengan keluargaku? Kamu tahu Fatimah, adikmu, istri daripada Sa'id? Iya. Sa'id dan sekeluarga beserta dengan istrinya Fatimah telah memeluk agama Islam, mengikuti Muhammad. Bertambah amarah beliau semakin memuncak. Akhirnya beliau mengurungkan niat untuk bertemu Muhammad terlebih dahulu. Dia malah memalingkan pergi ke rumah adik iparnya, yaitu Sa'id dan Fatimah. Nah, para hadirin oleh Allah SWT, di perjalanan ketika menuju rumah tadi, terdengar kata para ulama dalam sebuah riwayat dijelaskan, hentakan kaki Umar kalau orang marah seperti apa. Orang kalau marah jalannya itu beda dengan orang jalan biasa. Dan pakaiannya pun terdengarkan dari jarak yang sekian meter. Sehingga ketika Sa'id, Fatimah, di saat itu ada guru ngajinya. Guru ngaji, guru privatnya. Karena memang di saat keislaman Sa'id ini umat Islam belum berdakwah secara terang-terangan. Jadi kalau memang ada yang mau belajar ngaji, belajar Al-Quran, mendengarkan hadis-hadis Rasulullah SAW, itu masih privat-privat. Jadi guru-guru ngaji yang dipanggil ke rumah-rumah. Sa'id di saat itu bersama Fatimah, di saat yang bersamaan juga ada guru ngajinya yang bernama Khabbab bin Al-Arat. Khabbab bin Al-Arat. Nah, ketika mereka asik mengaji, membaca Al-Quran, terdengarlah ada suara dari luar, tergesa-gesa, mengetok pintu. Dan diketahui suara tersebut adalah suara Umar bin Khattab. Ketika itu bersegeralah Sa'id dan Fatimah untuk menyembunyikan guru ngajinya. Karena bahaya kalau diketahui ada guru ngajinya seorang hamba sahaya lagi, Khabbab bin Al-Arat. Dilihat oleh Umar, ini bahaya. Akhirnya ditutup pintu, kemudian disembunyikan guru ngajinya. Karena lama membuka pintunya, akhirnya didobrak pintu rumah tersebut. Dan Umar pun bertanya, apa yang kalian lakukan? Apakah benar kalian telah sobi? Sobi itu adalah murtad kalau bahasa kita. Kalau seorang keluar dari Islam disamakan murtad. Kalau mereka keluar dari agama mereka, ajaran nenek moyang mereka disebut dengan as-sobi. As-sobi. Nah, para hadirin dan hadirat oleh Allah SWT, ketika itu Umar langsung emosi. Walaupun ada sebagian ulama yang mendoifkan riwayat ini. Memukul dan membanting adik iparnya bernama Sa'id tadi. Saking geramnya, dia banting, dia pukul, dia siksa adik iparnya. Tentu Fatimah sebagai istri tidak terima. Sejelek-jelek apapun suami, namanya itu adalah suami dari seorang perempuan, dia tidak akan terima diperlakukan dengan perlakuan yang tidak benar. Akhirnya dia membela suaminya. Dia menghalangi Umar untuk memukuli suaminya. Secara tidak sengaja juga Umar yang tidak pernah memukul perempuan, walaupun dia adalah orang yang begitu hebat, jagoan, tapi tangannya tidak pernah memukul perempuan. Maka dari riwayat ini kata para ulama, keliru kalau ada riwayat menceritakan Umar pernah membunuh anak perempuannya. Tidak benar. Kata para ulama, kalau ada riwayat yang menjelaskan bahwa Umar pernah membunuh anak perempuannya, itu tidak benar. Walaupun di zaman beliau masih belum masuk dalam agama Islam. Terbukti dalam riwayat ini bahwa Umar pernah tidak sengaja menampar Fatimah. Jadi ketika Fatimah tadi ingin menghalangi suaminya untuk dipukul, Umar juga tidak sengaja mengayun tangannya, ternyata itu adalah adiknya sendiri, Fatimah. Sampai dalam riwayat itu berdarah mulutnya. Tapi riwayat ini sebagian ulama mentaifkannya. Nah, para hadirin dan hadirat oleh Allah SWT, ketika itu lulur hati Umar melihat adiknya terpental, kemudian adik iparnya juga dibanting, dipukul. Kemudian muncullah rasa ibah pada diri Umar. Ini luar biasa. Pemeluk-pemeluk agama Islam ini sedikit pun tidak gentar dengan berbagai macam siksaan, dengan berbagai macam gangguan. Mereka tidak gentar sedikit pun, tidak sama sekali berpaling dari ajaran Muhammad. Ini apa benar ajarannya yang benar, atau mereka ini betul-betul didoktrin? Jadi Umar itu di dalam hatinya sudah merasa ibah seperti itu. Melihat Umar luluh dan tunduk melihat kejadian dan peristiwa itu, disinilah Sa'id mengambil kesempatan.
Akhirnya Sa'id berdiri lagi berdiskusi. Namun Umar bin Khattab ketika waktunya sudah luluh hatinya, dia melihat ada beberapa lembaran yang dipegang oleh Fatimah. Dia bertanya, "Wahai Fatimah, itu lembaran apa?" Kata Fatimah, "Tidak boleh. Kamu belum boleh untuk menyentuhnya. Tolong berikan, lihatkan kepada saya." Kata Fatimah, "Tidak. Kecuali kau harus mandi dulu," dalam sebuah riwayat. Tapi dalam riwayat yang lain kamu harus berwuduk dulu. Kemudian setelah itu dilakukanlah oleh Umar, saran dari Fatimah. Setelah itu barulah Fatimah menyerahkan lembaran-lembaran itu. Ternyata ketika dibaca oleh Umar, bacaan daripada lembaran itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat Thaha. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa, dan seterusnya. Umar berpikir ini bacaan tidak pernah didengar oleh Umar bin Khattab. Ini gaya bahasanya bukan gaya bahasa karangan dari manusia. Karena orang-orang Quraisy ketika itu bahasa-bahasa Arab mereka itu persis seperti bahasa hadis dan bahasa Al-Quran ini. Belum terkontaminasi dengan bahasa pasaran. Kalau sekarang kan bahasa pasaran sangat banyak. Jadi tidak sesuai lagi bahasanya itu seperti bahasa Al-Quran dan bahasa hadis. Karena memang sudah banyak pendatang-pendatang, setiap suku punya bahasa-bahasa masing-masing, bahasa Arab. Tapi sudah tidak bahasa fusha kalau bahasa kita, tidak fasih lagi dalam berbahasa. Nah, Umar bin Khattab ketika itu masih berbahasa fasih. Dia membaca Al-Quran itu langsung lebih terenyuh lagi hatinya. Ketika membaca beberapa ayat dari surat Thaha, beliau meyakini ini bukan buatan manusia. Ini pasti firman Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin ada manusia yang bisa membuat syair-syair seperti ini. Jadi orang-orang itu kan, orang-orang Arab itu lebih dikenal dengan pembuatan syair. Jadi Al-Quran itu juga ada beberapa ujung-ujungnya sama mirip seperti syair. Seperti surah An-Nas, kita lihat. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Nah, ini syair-syair seperti ini tidak mungkin dibuat dan dikarang oleh manusia. Akhirnya Sa'id sekali lagi mengambil kesempatan melihat kondisi yang seperti itu. Mulailah Khabbab memberanikan diri untuk keluar. Disuruh keluar oleh Sa'id. Khabbab silahkan keluar. Ketika itu Sa'id mengatakan, "Wahai Khabbab, ajak Umar." Karena Umar ingin bertemu dengan Muhammad. Jadi ketika itu Umar mengatakan, "Ini kalian mendapatkan lembar ini dari mana?" "Dari Muhammad." "Kalau begitu tunjukkan keberadaan Muhammad. Di mana Muhammad sekarang?" Akhirnya Khabbab ketika itu menggandeng Umar bin Khattab pergi ke tempat di mana Rasulullah SAW biasa berdakwah secara sembunyi-sembunyi, yaitu di rumah Al-Arqam. Di rumah Al-Arqam disebut dengan Darul Arqam bin Abil Arqam. Ketika sampai mendekat di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam, karena memang rumah Al-Arqam ini memiliki 2 lantai. Di lantai yang kedua ada orang yang mengawasi gerak-gerik orang-orang Quraisy. Jika ada sesuatu yang membahayakan menyerang rumah ini, maka orang yang berjaga-jaga tadi harus berteriak supaya orang-orang yang sedang asik taklim, asik ngaji, mereka bisa bubar, lari untuk menyelamatkan diri. Nah, ketika seseorang tadi berjaga diperintahkan untuk berada di lantai 2, terlihat dari kejauhan ada Umar dengan Khabbab. Dalam keadaan Umar ini masih berpakaian seperti pakaian yang tadi, siap untuk berperang. Kemudian Khabbab menggandeng tangan Umar, menunjukkan kemesraan dan merangkul lah gitu. Tapi orang yang mengintai tadi salah paham. Pemahamannya bahwa Umar telah menawan Khabbab. Sehingga ketika itu orang yang tadi mengintai berteriak, "Wahai kaum muslimin, Khabbab telah ditawan oleh Umar. Dan Umar menuju tempat persembunyian kita." Semua kaum muslimin kaget, panik. Umar, kenapa dia bisa menawan Khabbab? Kenapa dia bisa tahu kita berada di sini? Akhirnya semua kaum muslimin panik, lari ke sana, lari ke sini. Namun Nabi Muhammad SAW menenangkan para jamaahnya, tenang. Termasuk di saat itu ada kata para ulama adalah paman Rasulullah SAW yang bernama Hamzah. Paman Rasulullah yang bernama Hamzah. Hamzah ini kuat dan hebatnya juga sama seperti Umar. Jadi Hamzah ini bukan orang biasa juga. Postur tubuhnya juga sama seperti Umar. Kalau seandainya mereka ini ditemukan berdua,
Itu tidak diketahui sampai berapa lama, sampai berapa hari mereka harus bertarung. Saking sama-sama kuatnya. Nah, kata Hamzah menawarkan diri kepada Muhammad, wahai Rasulullah Muhammad, izinkan aku yang menghadapi Umar. Kata Muhammad, tidak. Nabi Muhammad SAW juga badannya bagus, kekar. Orang yang kuat. Nabi Muhammad SAW juga kuat. Kata Muhammad kepada pamannya Hamzah, wahai pamanku, biarkan aku yang menghadapinya. Kau Hamzah, jangan sekali-kali menampakkan diri. Kamu di belakang saja. Karena orang-orang Quraisy ini tahu Hamzah dan Umar ini, kata para ulama, kalau berburu itu bukan lagi berburu hal-hal yang kecil seperti rusa, kelinci. Mereka itu biasanya kalau pulang dari perburuan yang mereka pikul adalah harimau, singa. Itu udah diketahui oleh orang-orang Quraisy. Kalau Hamzah dan Umar ini kalau berburu. Nah, ketika ini bertemu, dikhawatirkan akan letuslah emosi dan terjadilah pertikaian. Sehingga ditenangkan oleh Muhammad SAW. Ketika masuk Umar dalam rumah Al-Arqam tadi, tiba-tiba Umar ini langsung menundukkan pandangannya. Kaget. Rasulullah SAW juga mengira ini akan terjadi perlawanan. Ketika bertemu dengan Rasulullah berhadapan, Umar pun langsung menundukkan pandangan, tersipu malu, tidak berbicara sedikit pun. Lalu dipegang oleh Rasulullah pundaknya. Wahai Umar, kapan lagi waktunya engkau ikut bersama kami meluk agama Islam ini? Dan jauh hari Rasulullah SAW telah berdoa, ya Allah, kuatkan agama Islam ini dari salah satu dari dua Umar. Jadi Rasulullah SAW sudah jauh hari berdoa dengan sebuah doa, ya Allah, kuatkan agama Islam ini, kuatkan citra agama Islam ini supaya umat Islam ini semakin bisa terjaga dengan masuk Islamnya salah satu dari dua Umar. Kata para ulama, salah satu dari dua Umar itu termasuk adalah Umar bin Khattab ini. Ternyata dari dua Umar itu yang masuk agama Islam adalah Umar bin Khattab. Nah, para hadirin hadirin Allah SWT, inti daripada keutamaan Sa'id ini, kata para ulama, Umar bin Khattab masuk Islam melalui tangan Sa'id, maka apapun amalan yang dilakukan oleh Umar, maka akan dipanen oleh Sa'id. Bayangkan, Umar sosok seorang yang mulia setelah Islamnya. Umar bin Khattab adalah seorang khalifah yang kedua setelah menggantikan Abu Bakar. Umar bin Khattab adalah seseorang yang apabila dia mengeluarkan ide-idenya itu sesuai dengan wahyu-wahyu Allah. Jadi beliau itu kalau ada sebuah mimpi kemudian beliau ceritakan, ternyata langsung turun wahyu. Ini Umar bin Khattab. Umar bin Khattab yang pernah dikatakan oleh Nabi SAW, kalau seandainya ada Nabi, ada Rasul setelahku, maka yang berhak menjadi Nabi atau Rasul itu adalah Umar bin Khattab. Umar ini bukan sosok seorang yang disepelekan setelah beliau masuk Islam, tapi sosok seorang yang terpandang, yang termulia. Nah, lihat amalan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab dipanen oleh Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Nah, para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingat sebuah hadis Rasulullah SAW, man dalla ala huda kana lahu ajru man tabi'ahu. Kata Rasulullah mengatakan, siapa orang yang menunjukkan kebaikan, yang menunjukkan sebuah kebaikan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Jadi dia akan mendapati pahala dari Umar bin Khattab. Oleh karenanya kalau kita ingin memiliki umur yang panjang, ratusan, ribuan tahun, lakukanlah kebaikan, yang kebaikan itu menularkan kebaikan kepada orang lain. Misal kalau kita mau sholat, ada orang yang kita lewati belum sholat, atau belum pernah sama sekali sholat, ajak sholat. Ayo sholat, sudah azan. Barangkali ada 1, 2, 3, 4 orang, satu di antaranya yang ikut dengan ajakan kita, maka sekian tahun dia melakukan sholat, maka sekian tahun itu juga pahalanya akan kita panen. Masih banyak kebaikan-kebaikan yang lain. Ada anak-anak yang sedang ngaji, sedang lari-lari di masjid. Kita berada di masjid, kita panggil daripada mereka bermain, lari-larian, ayo ngaji. Kamu udah sampai di mana? Bacaanmu apa? Iqra apa? Seperti apa? Ayo ambil Al-Qur'annya, kita ngaji bareng.
Bisa jadi dari yang ayat yang kita ajarkan dari anak-anak tersebut, ternyata dia membacanya dari sekian tahun sampai dia dewasa, sampai dia tua. Maka sampai sekian tahun itulah kita akan menanenkan pahala. Beda dengan kalau kita beramal sendiri. Misalnya kalau kita di masjid, kita membaca Al-Quran sendiri dapat pahala. Tapi kalau kita mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain, itu pahalanya berbeda lagi. Maka ketika kita mendapat peluang, melihat ada peluang kebaikan, jangan disia-siakan. Walaupun kebaikan itu kecil. Karena bisa jadi peluang kebaikan kecil itu ternyata kita tidak sia-siakan. Disitulah menambah umur kita bertambah panjang. Menambah umur panjang di sini bukan artinya umur kita bertambah panjang. Tapi ketika kita meninggal dunia, seolah-olah kita masih hidup. Kenapa? Karena pahala-pahala itu terus ditransfer oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak beramal lagi, kita tidak bisa melakukan amalan itu. Orang lain yang melakukannya, tapi kita mendapatkan pahalanya. Itu yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi SAW. Sehingga kita dapati mereka itu sangat bersemangat dalam berdakwah. Mereka pergi ke Mesir misalnya, seperti sahabat Ammar bin As, kemudian Mughirah bin Syu'bah, kemudian Mus'ab, dan seterusnya. Mereka itu pergi ke daerah-daerah untuk berdakwah. Hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara keutamaan yang berikutnya yang dimiliki oleh Sa'id adalah beliau mengikuti semua peperangan. Semua peperangan diikuti, kecuali peperangan Badar. Kecuali peperangan Badar. Itu pun karena tugas penting dari Rasulullah. Jadi perang yang pertama tercetus dalam Islam adalah perang Badar. Nah, beliau itu tidak ikut dalam peperangan yang pertama ini. Tapi karena ada tugas penting dari Rasulullah SAW. Tugasnya adalah Sa'id beserta dengan Tolha untuk mencari informasi tentang keberadaan gerombolan-gerombolan atau rombongan orang-orang Quraisy. Biasanya orang Quraisy kalau berdagang dari Mekah ke Syam pasti melewati Madinah. Nah, Rasulullah SAW ingin memberikan pelajaran kepada orang-orang Quraisy. Ingin berikan pelajaran. Jadi ingin menahan rombongan tersebut, ingin mengambil harta benda yang dibawa oleh rombongan itu. Nah, Rasulullah perintahkanlah dua orang ini untuk mencari tahu sampai di mana sekarang keberadaan mereka. Kalau sudah dekat dengan Madinah, kita tahan mereka. Ini sebagai pelajaran bagi orang-orang Quraisy yang dulu menyiksa, menzalimi, bahkan mengambil harta kaum muslimin. Dari kaum muslimin ketika itu yang kaya raya, yang harus berhijrah ke Madinah, tidak boleh sama sekali membawa harta sedikit pun. Dan itu ingin diberikan pelajaran oleh Rasulullah SAW, ingin mengambil kembali harta-harta itu dari rombongan para pedagang-pedagang yang dari Quraisy ini. Namun pedagang-pedagang, rombongan pedagang dari Quraisy itu dapat berhasil lari, tidak berada pada kejaran kaum muslimin di Madinah. Namun apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama dengan sahabat ini diketahui oleh pembesar-pembesar orang Quraisy. Mereka juga merasa marah dengan apa yang dilakukan oleh Muhammad ini. Muhammad sudah berani melakukan itu. Siapa dia? Berapa pengikutnya? Apakah mereka sudah kuat? Akhirnya pembesar-pembesar dari Quraisy tidak terima. Kalau begitu kita umumkan untuk memerangi Muhammad. Ketika itu terjadilah peperangan Badar. Peperangan Badar. Nah, peperangan Badar itu sama sekali Nabi Muhammad SAW tidak berniat untuk berperang. Para sahabat juga tidak siap untuk berperang. Karena memang bukan tujuan Rasulullah SAW untuk berperang. Tujuannya hanya ingin memberikan pelajaran saja. Tapi itu dianggap serius dan tidak terima oleh orang-orang Quraisy, termasuk pembesar-pembesarnya. Kita perang. Akhirnya terjadi peperangan tersebut. Nah, di antara peperangan itu ada beberapa sahabat yang tidak ikut. Di antaranya adalah Sa'id dan Tolha. Namun peperangan itu kemenangan berada di pihak kaum muslimin dan mendapatkan harta rampasan yang begitu besar. Dan Sa'id tadi yang gak ikut perang bersama Tolha, Rasulullah SAW memberikan bagian khusus sama seperti pembagian-bagian yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang yang ikut berperang. Artinya Tolha dengan Sa'id ini mendapatkan bagian harta rampasan perang walaupun beliau tidak ikut berperang di medan peperangan. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara keutamaan beliau yang berikutnya, walaupun ada beberapa keutamaan yang lain, mungkin ini adalah keutamaan yang terakhir pada kesempatan kali ini insyaallah. Beliau diangkat menjadi gubernur pertama sekali di Syam.
Jadi beliau itu termasuk orang yang pertama sekali diangkat menjadi gubernur di Syam. Syam yang tadi kita sebutkan ini adalah daerah kekuasaan Raja Romawi. Jadi Romawi di saat itu ada dua kerajaan kuat di zaman Rasulullah SAW. Ada dua kerajaan kuat. Yang pertama adalah Romawi, yang kedua adalah Persia. Nah Romawi ini di zaman Umar telah ditaklukkan oleh Umar dengan pasukan yang dikirim sekitar 40.000 orang. Tapi nanti akan mecah 16.000-nya pergi ke Mesir, kemudian 24.000-nya di Syam ini. Nah, para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah SWT, setelah kemenangan itu berada di pihak kaum muslimin, namun nanti ada sedikit cerita peperangan-peperangan yang terjadi di zaman Umar itu yang melibatkan Sa'id juga terjadi di Syam. Tapi kita intinya di sini adalah beliau orang yang pertama sekali diangkat menjadi gubernur. Dan bagaimana beliau itu bisa diangkat, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Dan peperangan-peperangan yang terjadi di Syam itu yang melibatkan Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.